Saya cuma merasakan terus sedikit bayangan. Itu seperti putri Ayu. Ada seekor kuda putih yang ditunggangi seorang wanita gitu. Oh iya. Allah namanya. Watu lawang. Pada saat itu ada satu tempat yang memang tidak bisa dibakar. Ternyata setelah cari tahu ada dua benda yang tersimpan, yaitu sebuah sisir dan cermin. Apa yang dia sampaikan benar adanya. Jadi saya merasa sampai ke batinnya Bapak iya betul. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat angker, tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Kebumen. Kita berada di sebuah lokasi yang disebut Makam Kuwu Watu Lawang. Ini ada keistimewaan dari makam ini yang nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak di sebelah saya. Ini ada Bapak Sawaun, beliau adalah Sekdes ya Pak? Iya. Dan sebelahnya adalah Bapak Kepala Desanya, itu Pak Wasito. Terima kasih sudah menerima kedatangan tim Mata Langit untuk menelisik dan juga mengungkap sejarah dari tempat ini. Boleh diceritakan Pak, ini sebenarnya makam siapa Pak? Tahu saya itu makam tinggalan dari leluhur, dinamakan Makam Kuwu. Itu makam yang dituakan. Makam yang dituakan, dongeng dari sesepuh itu dari arah timur. Beliau dari timur. Beliau itu seorang laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, seorang perempuan. Yang membuat makam ini istimewa apa Pak? Yang membuat istimewa di sini diteliti dari tempatnya aja sudah lain daripada yang lain. Dari struktur tempat. Akses menuju ke sini tadi Sobat Mata Langit aku ceritain ya, bener-bener ekstrim gitu. Kalau saya bilang ekstrim ya, karena kita untuk menuju ke sini aja harus melewati jurang kiri kanan, naik ke gunung, turun gunung, pokoknya bener-bener menguji nyali gitu. Terus ya, tempat ini tapi begitu nyampe indah sekali gitu, begitu berdiri tuh sepanjang penglihatan tuh bener-bener indah gitu, kayak alami ya. Jadi kita kayak bersyukur gitu bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah ini di sini gitu. Jadi selain keindahan alam apa Pak keistimewaannya ini? Kalau Watu Lawang nggak ada istimewanya sebenarnya sih. Cuma yang tamu yang datang ke Watu Lawang melihatnya istimewa. Kalau saya pribadi ya inilah Watu Lawang kayak gini. Yang namanya batu kan itu pasti kalau batu itu keras. Batu pintu termasuk membawa batu pintu. Pintu dari batu mungkin kayak gitu. Sebelum dibuka sangat berat, tapi setelah dibuka di dalamnya, oh ternyata gini. Itu yang bisa mengatakan istimewa enggaknya itu orang panjenengan sama. Oh, jadi barangkali ini makam ada kaitannya dengan nama tempat ini ya, Watu Lawang itu ya. Makam Kuwu Kebayoman, di sini dukunya Dukuh Dungkul. Iya. Dungkul itu beliau adalah yang mendampingi Kuwu di Desa Watu Lawang. Tahun berapa Pak ini makam ini? Dari zaman prasejarah. Prasejarah? Iya. Dan tidak pernah dipindah-pindah, katanya tidak pernah dipindah itu yang katanya setiap 3 apa? Itu penganut kalau di sini kan masih ada aliran kejawen. Kejawen. Jadi setelah 3 tahun itu dipindah.
makamnya yang dipindah? Isinya makam. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang istilahnya ada kasta-kasta gitu, ada yang menyebutkan seperti itu juga. Iya, maksud dipindah itu gimana Pak? Di keluarga, misalnya dipindah jadi satu keluarga gitu. Jadi karena ada yang sendiri, nanti dipindah jadi satu keluarga gitu. Terus makam yang bekasnya itu dipakai oleh orang lain. Oh iya. Gitu ya. Iya. Berarti berganti-ganti yang di sini? Ya nggak semuanya seperti semuanya. Kalau pengalaman di luar nalar yang pernah Bapak dengar atau Bapak alami sendiri ada nggak? Kalau yang saya tahu itu mungkin saat ziarah kemari ya mendengar sesuatu. Ada satu kelompok kesenian yang istilahnya apa ya, semedi. Semedi itu bertapa di suatu makam itu. Makam kubu. Ada yang pernah menyampaikan bahwa ada terdengar suara angin atau hujan, padahal tidak ada tidak hujan. ada hujan atau ada angin. Itu seperti yang pernah saya dengar gitu. Kalau Pak Kades ada yang pernah didengar Saya ceritanya? cuma merasakan terus sedikit bayangan. Itu seperti Putri Ayu. Terus dari aromanya seperti parfum zaman dulu. Ini yang datang ke sini ini siapa aja Pak? Apakah semua dari warga sini atau dari luar Kebumen? Warga sini pasti. Di luar Kebumen juga sering ya. Sering. Mereka datangnya berkelompok gitu ya Pak? Ada yang berkelompok, ada yang sendiri, juga ada yang bermalam sampai berapa malam di sini. Oh iya. Melakukan apa? Tirakat ya, semacam itu ya. Iya. Baik Panglima, kita akan jalan ke sana, tapi sebelumnya bisa Panglima sampaikan ke Sobat Mata Langit apa yang dirasakan ketika memasuki wilayah ini. Ya. Kalau yang saya rasakan saat ini di depan ini, tadi saya ngelihat ada harimau macan di situ berjalan-jalan. Habis itu saya merasakan ada seekor kuda putih yang ditunggangi seorang wanita gitu. Oh iya. Itu yang terlihat saya. Jadi dia berselendang kayak warna kekuning-kuningan begitu selendangnya di rambutnya, itu yang terlihat saya. Dan ada seperti kera putih juga di sini. Jadi untuk lebih lanjutnya kita jalan lagi ke bawah. Kita ziarah dulu ya. Apa yang di sini juga di tangga ini kayak banyak anak kecil saya lihat. Ya. Ini Sobat Mata Langit untuk menuju ke makam kita harus menuruni anak tangga ini. Yuk kita sambil jalan, nanti Panglima bisa sampaikan lagi apa yang terlihat ya. Tahun 2022. Baru berarti? Di sini jalannya sangat sulit. Dan tim suka dengan adat istiadat sini, akhirnya beliau menggontorkan aspirasi untuk bangun jalan. Masya Allah, terima kasih ya Pak Dandim. Jadi memudahkan para peziarah ya Pak ya. Kalau seandainya nggak dibangun tangga ini kan aksesnya mungkin susah ya. Ya Allah. Batu berbutir-butir. Oh kemarin tuh berbentuk batu. Oh iya, ininya batu apa? berbutir-butir. Jalan ini tidak tangga seperti ini. Setelah ada dan tim itu Pak Matondang, Komandan Matondang sekarang mungkin di Sulawesi apa di Makassar. Beliau udah pindah tugas ya sekarang. Jadi ini kenang-kenangan dari beliau ya. Ini makamnya memang agak pendek ya, jadi kita kayaknya masuknya harus gimana Pak? Pendek atapnya, jadi Ini apa yang hitam-hitam ini? biar cara itu menunduk. Oh ini kemunyan nih? Supaya kita Kemunyan ya? menghormati, jadi jalannya harus menunduk. Oh gitu. Oke. Ada berapa makam Pak? Sampai ke kayak posnya lah gitu ya. Iya. Berarti yang dimakamkan ada beberapa
tokoh ya. Ada berapa Pak? Di sini yang tokoh itu ya 3. 3 ya. Satu makam Kutin Ayu, makam Mbah Tunggul, dan makam Wat Watu. Makam siapa? Wat Watu. Wat Watu. 3-3-nya itu mungkin ada kaitan dengan Oh, ini semua dia juga ya? Oke. Wah, ngeri. Ini hati-hati ya, soalnya ke bawah nggak ada tangga ini. Pemandangannya luar biasa, Masya Yang Allah. Mbak Putri itu yang mana? Yang Mbak Putri yang sebelah mana, Oh, di Pak? dalam ya? Di dalam. Oh, oke. Kita ziarah dulu ya, mendoakan dulu ya. Ini semua makam. Lulu batu. Anu apa? Kita harus nunduk nih, Sobat Mata Langit, enggak. Berdirinya harus sambil jongkok nah gini. Ya Allah, astagfirullah. Boleh masuk kita, Pak? Harus lepas sepatu dulu ya. Bismillah. Sik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nama amru ya la kulla lahu kun fayakun. Hasbunallah. Walhamdulillah. Akhirnya sudah dikuasai makhluk gaib. Ini namanya Batu Lawang ya, Pak? Iya, Watu Lawang. Maksudnya minta dibawa ke Watu Lawang bagaimana ya? Coba kita telisik lagi. Assalamualaikum. Ini aku mau kasih tahu Sobat Mata Langit. Tadi kan Bapak bilang nggak ada keistimewaan. Menurut saya ini sangat istimewa, Pak. Ini saya baru lihat makam seperti ini pakai kayu. Iya kan? Beda dari yang lain loh. Ini baru apa udah lama, Pak? Udah lama. Yang kayu begini nih. Iya, betul. Semua seperti ini. Udah lama. Ini bukan baru, bukan kayu baru. Baru. Oh, ada ratusan tahun udah. Kan ada, cuma pernah direnovasi. Ini ada tulisan tahun renovasi. Tapi semuanya tetap kayu terus Iya, dari dulu. modelnya kayak gini. Termasuk yang di luar itu ya jamur-jamur pun kayak gitu. Ini lain dari yang lain nih. Saya baru lihat makam yang dari kayu baru di sini nih. Ini Agil sepertinya sedang ada makhluk yang menguasai lagi, tapi berbeda dari yang tadi. Ku awak ini Watu Lawang. Gowo awak itu maksudnya bawa badan diri. bawa ke Watu Lawang. Nah, maaf Mbah, kurang paham ini maksudnya apa ya Mbah? Jadi kayak ada satu pesan yang mau dikatakan, ada yang harus dibawa gitu. Jangan di tempat ini. Nggak boleh di tempat ini. Maksudnya yang tidak boleh itu gimana? Kami tidak boleh di sini, Mbah. Apa kami harus keluar? Ku awak ini Watu Lawang. Oh, kita suruh ke Batu Lawang. Batu Lawang di mana? Oh, itu di sawah. Di mana Pak? Di sawah Watu Lawang. Tang Sabin Watu Lawang ya, Mbak? Sawah? Maksudnya gimana itu? Gimana Pak? Acara di sawah Watu Lawang nanti. Oh, dia di Batu Lawang bukan ini. Ini makamnya. Ini makamnya. Nah, makamnya tilasannya, tapi nanti kalau ada acara nggak boleh di sini. Oh, Ini Watu Lawang. astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana sih Pak? Oh. Jadi mami proses kayak kita ini Liputan di sana, di sana. nggak boleh di dalam pemakaman ini. Oh, gitu ya. Karena gerbangnya di pintu sana. lawang, Batu Lawang itu. Tapi ini kita ziarah enggak apa-apa ya? Bentuknya batu gitu. Isi. Kalau di sini ini kan ngentikane Mbah ya? Mbak ya, buatan asal liputan pergi. Nggak boleh liputan di sini, liputannya di
Watu Lawang. Oh, ya udah kita pindah kalau gitu. Yaudah. Anu, apa? Jalan kaki apa naik mobil? Mobil. Oh, jauh ya? Berarti turun lagi ya? Turun lagi. Iya, iya, iya. Ya udah, ayo. Ya udah yuk Sobat Mata Langit, kita pindah lokasi. Oke, kita kembali ke atas. Harus menyiapkan tenaga memang. Pak. Olahraga kita. Oh. Oh, kita sudah menaiki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Akhirnya kesurupan. Tunggu. Pak Lurah, Pak Kades, sama Pak Sekdes yuk. Tarik nafas dulu. Kayaknya apa macan yang saya lihat tadi di sini, harimau yang seliran tadi di sini. Iya. Yang tadi. Iya. Oh ya. Ya. Jadi waktu kita baru naik, tiba-tiba Akil sudah kerasukan, mungkin sosok yang mau menyampaikan sesuatu. Maaf mengganggu, Ki. Nuwun sewu Ndoro Ayu, sebenarnya beliau sedang berkomunikasi dengan sosok yang lain. Maaf Mbak, sampaikan kalau kami minta maaf kalau mengganggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru mau pindah ke Watu Lawang, ternyata Mbah udah masuk ke Agil. Ini ada yang mau disampaikan, Mbah? Aku hanyalah sang penjaga. Oh, Juga gerbang. jaga gerbang di sini. Ya, gerbang sini. Dan aku pun menjaga Eyangku Wungu. Yang kuwu, ungu. Yang kubu. Yang tadi. Yang dikubukan gitu yang tadi. Boleh kita tahu, kasih informasi tentang Sejarah ya? beliau itu siapa sebenarnya gitu, dan dari mana asal muasalnya sehingga bisa sampai di tempat ini. Sangat dihormati sepertinya beliau ini ya. Ini Mbah yang jagain selalu sembah sungkem. Tak sembarang berucap Din Ayu Seorang putri dari satu kerajaan yang jauh dari timur. Maksudnya Jawa Timur itu apa? Jawa Timur atau? Ya, mungkin kalau dulu kan ada kerajaan Majapahit, Mataram, Langkung Ngertos malah penjaga. Oh iya. Kerajaan apa, Mbah? Nanti akan ada yang membawa selendang yang akan menceritakan. Aku hanya meminta izin pamit kalau Loro Putih Iya. untuk menerima tamu-tamu dan untuk membuka sejarah agar tidak terikis Oh, oke. oleh peradaban dunia. Terima kasih sudah disambut, Mbah. Nah, tadi kan ada arahan kita disuruh pindah ke Watu Lawang. Nah, menurut Mbah apakah kita tetap harus ke sana atau Mbah akan menceritakan di sini saja? Karena jenengan-jenengan tidak melalui gerbang. Iya. Gerbang itu kene. Oh, gerbangnya bukan di sini katanya. Gerbangnya ya di Watu Lawang itu ya, Mbah? Berarti apa kami tetap harus ke sana? Barangkali diizinkan, apa bisa di sini saja? Di tempat ini Oh, dipersilakan tempat ini katanya. setelah dari tempat ini Di sini setelah baru tempat. Baru ke sana. Oh, tetap harus ke sana. Oke, baik. Kita pengen banget tahu itu sejarah tentang Tuan Putri itu gitu, Mbah. Pemakaman di sini gitu. Pemakamannya. Dan para tokoh-tokoh. tak bisa menjelaskan. Oke. Walaupun aku tahu celului, Iya. tapi bukan
wewenangku. Wewenangku hanya untuk menjaga. Oke, yang saya lihat tadi dari sana ya. Oh, Panglima lihat tadi ada harimau. Namanya siapa yang? Itu yang. dan aku pun ngejogo Iya. Bagowongo. Mbah Kuwuwungu, Pak. Siapa itu beliau? Beda ya, bukan yang Tuan Beda tempat Putri. lagi, beda lagi. Tapi sama-sama dimakamkan di sini. Kuwuwungu itu beda lokasi. Oh, beda lokasi. Ini kan penjaganya ada 2 kalau di sini. Sebelah selatan jalan ada, sebelah utara ada. Tapi kalau Tapi sama-sama Tapi sama sama-sama satu penjaga Mbah Kuwu. setiap Mbah Kuwu dijaga oleh Mbah ini. Mbah Yang boleh berselendang kuning, yang berselendang kuning tadi itu yang saya lihat ya, itu anu. yang mengendarai kuda putih itu. Namanya apa? Putri Dia Pitaloka. Silakan Awas. dilanjutkan. Terima kasih Terima kasih ya Ki. atas doa-doa Oh iya, yang kalian panjatkan iya. untuk Doro. Ya. Tadi kami sudah berdoa di sana untuk Doro Putri ya. Mbak, terakhir Mbak, nama Mbak siapa? Nggak boleh tahu ya. Mbak, Allah Akbar. Terima kasih. Sami-sami Mbak. Assalamualaikum. Panglima. Nun. Oke. Yang penting sudah diizinkan, Allah Akbar. Oke, kita komunikasi dengan makhluk di bidang ini. Aku ngeri itu tangga soalnya. Aku belakangnya deh. Maaf, permisi. Oh, enggak. Aduh, alhamdulillah. Mbak, pindah kemari, Pak. Bapak mungkin yang dipanggil Pak Wasito. Pak maju Pak. Maju Pak, duduk Pak maju Pak. Merikito katanya Pak. Joko kene to Tangannya. apa to dalam ini pun Joko bumine Aku nyebut pentolongan udah siksa gitu. sing sabar to Pendampingan itu dampingi terus padukon bapak yang kabeh dampingi trah-trahe mbak kebayang Ya. nuruni kabeh bukan boten saking tanah kelahirane tetapi hatine tumbuh dan mati di tempat ini karena tempat ini menyimpan banyak kisah kehidupan pada masa itu sing jenenge Timur kuwi yo kaitane karo kerajaane Mataram kuno saking Jawa Timur karena dulu terakhir berpusat di wilayah itu toh dan karena sak dulur kuwi iso padu sak dulur kuwi iso diadu domba maka kau kenal dengan dia itu
itu nama dari Mataram kuno. Dulu gelar itu untuk para keturunan raja toh. Dia informasi dan tak ayomi sing tenang sing tentram ayem. Nyuwun pentungane warga kula sing sampe rukun, Bu. Lah kuwi sing tak kawatirno. Sak dulur, sak weteng, sak omah kuwi iso diadu domba. Ngati-hati. Mulane teng mriki jenenge ana kaitane karo Watu Lawang. Nanti kalian datang ke tempat itu. Tapi keterkaitannya beliau inilah bisa dikatakan pada zaman sekarang itu ibu, bunda, ratu, nyai. Nah, beliau itu wanita tapi perkasa, wanita tapi anggun, wanita tapi kuat dan lembut. Dan beliau kebetulan memang pernah mendiami tempat ini dong. Dan sangat senang di tempat ini. Tahun berapa itu yang waktu beliau berdiam di sini? Masih ratusan. Pada masa itu toh. Sebelum masuknya 1000. Iya. Masih 900-an pada masa itu toh. 900-an tua banget. Sebelum Masehi. Ya memang Tua, karena ini tua. Iya. Wilayah ini tua. Nah, Tua. maka kau lihat batu-batu banyak berserakan Batu-batu. di tempat ini. Ya. Tempat ini tua. Tadi dari Tapi mulai mengarah kemari kami dan berjalan. sunyi. Auranya memang beda, saya lihat lebih nyaman. Toh, maafkan, wilayahmu ini memang tertutup dan terkurung. Kenapa begitu, Yang? Karena pada masa itu beliau menutupi wilayah ini agar terhindar dari masa pemerintahan kerajaan. Maka maafkan dong. Tetapi di sini walaupun dengan kesederhanaan mereka tetap bahagia. Masya Allah. Menjadi jati dirinya sendiri, tidak Juga terpengaruh terharu. kehidupan di luar sana. Memegang teguh kelestarian budaya di sini. Adat yang sudah diturunkan oleh para simbah-simbah biyen. Nggih, Bu, tapi kula raose Jangan mengatakan tak sanggup. Hanya pikiranmu yang mengarahkan ketidaksanggupan dalam hidup. Sesungguhnya ragamu dan jiwamu bisa menguatkan sampai akhirnya kau melupakan kata tak sanggup. Pikiranmu itu hanya sebagai hembusan angin yang kau rasakan, tapi tak wujud. Tetapi kepastianmu adalah raga yang masih dapat kau gerakkan di muka bumi ini. Insya Allah. Kemakmuran, kesejahteraan itu tergantung dari jiwamu. Jika jiwamu merasa cukup, maka hidupmu tentram. Yang merasa tak setara dan merasa tak cukup itu hanya pikiranmu. Karena ibu dia kuwi putri ayu, dia sanggup menjalani kehidupannya
jauh dari Mekahnya ke istana. Iya. Mekahnya kerajaan di sana. Dan akhirnya beliau menemukan kehidupan yang tenang Di di, sini. tanah ini. Ibu Diah Pitaloka dulu kalau boleh tahu mengapa meninggalkan kerajaan? Karena perselisihan persaudaraan. Oh gitu. Padahal istana memiliki banyak fasilitas dan Maka kemewahan. itu yang dikatakan toh itu benar. Mau tentrem ayem warganya, damai. Nah itulah yang diharapkan Ibu Diah. Kenapa? Supaya kita itu mengutamakan kekeluargaan. Kasih sayang. Bila mereka datang dari luar sana mencampuri kehidupan kita di sini, nanti akan merubah segalanya. Pertahankan. Pangestunipun lan pandolanipun Ibu. Karena mempertahankan kebudayaan leluhur itu nanti akan menghasilkan keberkahan sendiri. Amin. Masya Allah ya. Karena kau ada saat ini karena leluhur-leluhurmu dulu Bapak sampaikan. tersirat dan tersurat. Dari mana tersiratnya? Dari pendengaranmu. Dan di mana letak tersuratnya? Dari alam ini, nak. Ya. Alam ini menulis semua kisah tapak-tapak kaki pada masa itu. Kau merasakan sendiri waktu kecil bagaimana tempat ini. Kau sering bermain-main di tempat ini. Dan akhirnya kau yang merawat tempat ini, toh. Gitu Pak ya. Waktu kecilnya Bapak berarti masih hutan banget sini ya Mbah Eyang. Tidak mudah membabat alas ini. Oh ya. Maka dulu leluhur di sini pernah terjadi sesuatu. Kenapa pada masa itu ada dua benda yang tersirat dan tersurat di tempat ini? Yaitu petet, ngerti? Petet itu apa ya? Sisir dan cermin. Pada saat itu seorang yang dikuasakan untuk membabat alas ini, ada satu tempat yang memang tidak bisa dibakar pada saat itu. Ternyata setelah dicari tahu, ada dua benda yang tersimpan, yaitu sebuah sisir dan cermin. Oh. Milik siapa itu? Ibu Diah. Jadi tandanya ada wanita perkasa di tempat ini. Dan tahukah kenapa harus ada dua benda itu yang tertinggal, toh? Belum tahu ini Eyang. Bisa jelaskan Eyang? Sisir itu adalah menyisir, menelusuri dan merapihkan. Filosofinya sisir itu ya. Oh iya, terus kalau cermin? Cermin adalah kembali ke diri. Mengkaji diri. Oh, Masya Allah. Dalam Apa banget. yang kau kenakan, itulah yang kau lihat, toh. Maknanya dalam ya Mbak. Jadi rapihkan diri kita, Iya. telusuri diri kita Ya. agar bisa menjadi cerminan untuk orang lain dan utama diri kita. Itulah yang terjadi di tempat ini. Tempat ini ada seorang ibu yang bersemayam, Ya. yang akan mengayomi anak putu semua di tanah ini, toh. Walaupun pernikahan beliau kurang baik pada saat itu,
karena perbedaan keyakinan. Oh gitu, tapi sebenarnya punya suami beliau? Punya. Entah itulah yang terjadi. Untuk urusan masalah pribadinya, aku tidak mau bicarakan. Dia memesan 2 hal tadi untukmu toh. 2 hal itu masalah itu ya, sisir dan cermin. Soalnya tadi saya melihat Mbah, di bawah ada sesuatu yang pernah terjadi gitu, dengan simbol yang terlihat oleh saya. Ya itulah. Seorang wanita seperti terluka gitu. Itulah. Ada kesedihan berarti ya? Maka itulah yang kau rasakan. Sekarang sudah tahu, sudah ku sampaikan langsung. Ngapunten Bu, sumpami tradisi teng mriki kan kagem menika mengeti cermin kali sisir punika kula awontenaken nggih budaya sing kala semanten kula lampahi niku diideni napa mboten Ibu? Bapak mau buat apa kegiatan semacam kesenian gitu Pak? Nggih niku kan asline turun temurun tapi kula kan dereng ngertos sejatosipun. Ya itulah. Sebenarnya yang harus menjadikan pedoman bagi para keturunan itu adalah perilaku toh. Karena dalam hidup yang dinilai, yang menjadi karma adalah perilaku toh. Jadi contohkan simbol-simbol itu. Mungkin maksudnya Pak Lurah mau diperingati supaya warga mengingat untuk cerminan diri. Itulah yang kukatakan tadi nak. Matur nuwun. Kau nanti akan mendapatkan sesuatu yang bercahaya di tempat ini. Masya Allah, amin ya Allah. Kau lihatlah, pasti kau merasakan terang benderang saat berada di tempat ini. Benar. Kau dapat memandang luas dan kau Sejauh dapat mata memandang indah semua ini. melihat di setiap sudutnya. Nyuwun pendongalan pangestunipun mugi kula saged. Kamu mampu. Jangan kalah oleh pikiranmu sendiri. Masih muda, harus kuat memikul setiap anak tangga dalam kehidupan ini. Kehidupan adalah anak tangga. Untuk sampai ke tujuan nanti. Apa yang membuat Bapak merasa tidak sanggup Pak? Banyak ujian. Yang dia rasakan adalah perubahan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Yang jelas, yang harus disyukuri adalah keluarga kita di sini tidak kelaparan, Leng. Dia dapat merasakan kehidupan dari alam ini. Banyak hasil bumi sini Pak ya? Tidak tercemar toh. Tidak tercemar dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Alhamdulillah ya. Tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor. Hati-hati toh, sisir dan cermin bisa menjadi pegangan. Itu pesanku toh. Ya, meluruskan dan bercermin diri. Apa pesan saya buat tempat ini, dari tempat ini? Aku titipkan 2 benda tadi padamu nak. Cermin dan sisir. Sisir dan cermin. Bila kau memegang keduanya, kau tak mudah dibakar api. Oh iya benar. Kan yang nggak terbakar kan yang ada sisir dan cermin di antara semua hutan waktu itu kejadiannya ya, yang Putri. Karena menyisir diri untuk bercermin diri itu adalah sesuatu kekuatan dalam diri kita. Iya. Kalau kita kuat, kita kebal oleh apapun. Amin. Ini Pak Sekdes ada pesan nggak yang Putri untuk Bapak? Bapak tadi terharu juga mendengarkan petuahnya. Terima kasih. Kau pun menghargai tempatku. Semoga semua yang di sini rukun dan hidup makmur. Amin. Terus bersyukur kepada alam ini. Terus menghargai alam ini. Ya. Kalian berpijak di atas tanah.
maka hargai tanah itu. Ya langsung angin datang, astagfirullahaladzim, enaknya. Pamit dulu. Alhamdulillah ya Allah. Gimana? Sebentar Eyang, ini mau disampaikan apa Ya, Eyang? saya terharu karena apa yang beliau sampaikan benar adanya. Jadi saya merasa Sampai Sampai ke batinnya Bapak ya. Iya betul. Benar. Itu Eyang. Terima kasih Eyang. Semoga kalian dalam kedamaian dan kebahagiaan. Karena bahagia bukan dari sudut harta, tetapi ketenangan batin yang dimiliki atas rasa syukur yang kau genggam. Betul itu. Terima kasih. Makasih Yang. Sama Eyang. Pamit dulu dong. Bapak mau salim enggak? Mau salim Eyang? Bapaknya. Pak, mau salim enggak? Yang putri ini. Allah pamit. Ya, makasih. Makasih ya. Monggo. Monggo. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga di sini dan juga dengan Eyang Putri yang memang beliau adalah sosok yang sangat dikagumi di sini dan menjadi panutan terutama oleh para petinggi di sini. Nah, Pak Lurah, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Saya berterima kasih Mata Langit sampai ke desa kami, Desa Watulawang ini. Dengan adanya dari tim Mata Langit, saya menjadi lebih mantap. Walaupun apa yang diceritakan oleh penunggu di makam Kuwu sekaligus dari Ibu Dia Ayu Pitaloka tadi yang dikatakan itu banyak yang didongengkan dari sesepuh ataupun leluhur di sini. Sebelumnya saya belum mantap karena cuma dongeng, tapi setelah beliau tadi Hadir berkomunikasi di hati saya semakin mantap apa kebenaran itu. Tadi apa yang membuat Bapak tiba-tiba terharu terus nggak sanggup untuk menahan air mata? Sebenarnya saya pesan dan kesan dari Ibu. Yang pertama cuma kesederhanaan. Walaupun dunia luas, Indonesia itu kaya, tapi untuk Watulawang tidak boleh untuk mengejar kekayaan. Itu yang menjadi saya terenyuh karena saya ingin mensejarahkan warga Watulawang termasuk fasilitas di Desa Watulawang seperti apa yang ada di sana-sana kemajuan yang ada di tempat Indonesia lain. umumnya. Tapi setelah ada pesan dan kesan dari Ibu, saya menjadi harus bertanggung jawab untuk menjaga Desa Watulawang seperti asli kayak gini. Lebih mengutamakan ketenangan, kesederhanaan, tapi di batin bahagia daripada kemewahan, tapi belum tentu bahagia gitu Pak ya. Masya Allah. Jadi Bapak tadi nggak berhenti berurai air mata gitu sepanjang mediumisasi menangis terus saya lihat. Rasa senang. Bapak nggak nyangka ya bisa komunikasi langsung dengan Ibu ya? Saya merasa kalau dia mengayomi saya, tapi kan nggak bisa komunikasi. Walaupun dia selalu, saya percaya dia selalu bersama saya. Bapak merasakan, tapi Iya, baru kali ini merasakan. komunikasi. Baru kali ini komunikasi dan beliau bisa mengatakan yang beliau tadi katakan. Semua yang terjadi di sini itu disampaikan oleh beliau dengan jelas ya. Berarti Bapak membuktikan langsung bahwa ini tidak rekayasa ya Pak ya? Bukan rekayasa, juga bukan dongeng seperti dongeng sebelum tidur, itu bukan. Nah, itu saya terima kasih kepada tim Mata Langit. Mata Langit. Semoga menjadi tim yang selalu solid, Amin, sukses, Masya Allah. ya, membawa keberkahan untuk Amin. Indonesia. Amin ya Allah. Kalau Bapak apa Pak kesan-kesannya? Saya juga sependapat dengan Pak Lurah. Saya menyampaikan terima kasih banyak tim Mata Langit yang telah sampai ke tempat Desa Watulawang ini. Mudah-mudahan ke depan bisa membawa berkah, Amin. khususnya untuk warga Desa Watulawang. Dan kami sangat bangga dan memberikan apresiasi karena beliau-beliau yang nantinya akan mempromosikan Desa Watulawang agar bisa dikenal luas ya. Luas seperti itu. Dan mudah-mudahan tim Mata Langit tidak lupa dengan Desa Watulawang. Amin. Nanti kan tayangannya ada di YouTube, jadi mudah-mudahan seluruh dunia bisa mengenal Desa Watulawang ya. Baik, Pak Heri, apa kesan-kesannya? Ya, terima kasih bahwa saya telah mengikuti liputan Mata Langit untuk ke-7 kalinya ini. Sekarang kami makin tahu bahwa liputannya itu mengandung sekali pendidikan yang baik bagi masyarakat.
terutama yang kita liput. Ya, selama ini kan beliau sering menulis ya kisah-kisah dari tempat-tempat di wilayah Kebumen ya, termasuk tempat ini. Tempat ini ya kita sering menulis, tapi kan hanya lewat narasumber-narasumber yang ya lewat narasumber lah. Sekarang sudah tahu secara tahu sejarahnya, sejarahnya lewat langsung orang yang ada di apa yang ada di makam sini. Iya, dengan makhluk yang ada di sini. Makhluk yang ada di sini. Terima kasih. Ya, baik Bang Lima, silakan disampaikan kesimpulan ya, hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, memang segala suatu perwujudan yang sudah terbentuk pasti akan memancarkan sebuah energi, aura yang pastinya akan dirasakan dengan batin. Pada saat perjalanan tadi menuju ke desa ini, memang kita semua di mobil ada berbicara, kok beda ya arah kemari, saya bilang sepertinya lebih nyaman. Ini biasanya nih penduduknya religius, saya bilang, karena auranya juga dirasa di hati itu seperti adem. Makin kemari makin indah pemandangannya, sawah terbentang luas, pemandangannya juga cukup menghibur hati dan udaranya cukup segar. Jadi terkadang kita tidak bisa merubah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Artinya yang ada dalam pikiran kita akan membuat yang terbaik ternyata belum tentu baik. Jadi yang kita anggap baik belum tentu baik, yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Terkadang keburukan yang terlihat menurut batin kita ternyata itu lebih baik. Tapi sesuatu yang akan kita buat lebih baik ternyata itu akan menghasilkan keburukan. Jadi wujud daripada Desa Lawang ini sendiri yang saya rasakan adalah inilah wujud daerah dan yang masih orsinil, yang masih natural sekali. Dengan banyak tanaman-tanaman yang masih sehat, jagung, padi, segala macam buah-buahan ada di sini yang belum terkontaminasi dengan kita bilang zat-zat kimia lah gitu ya, yang sekarang banyak beredar. Dan udaranya juga saya dari tadi narik napas itu benar-benar yang dalam di sini. Jadi segar gitu. Saya nggak takut di sini ada asap cerobong pabrik yang artinya berbahaya mungkin buat paru-paru kita ya. Karena ya itulah yang saya bilang tadi, tidak semua apa yang kita pikirkan buruk berdampak buruk, dan tidak semua apa yang kita pikirkan baik berdampak baik. Jadi inilah cermin daripada filosofi perkataan tersebut, inilah cermin daripada Desa Batu Lawang ini. Jadi saya betah di sini gitu, dan terasa di batin itu tenang, karena ketenangan itu mahal. Ketenangan itu hanya bisa dirasakan secara batin, dan batin itu tidak bisa kita dustai. Sejujur apapun lidah kita untuk mengatakan aku tenang, tapi kalau batin nggak tenang, batin itu akan berkata dia tidak tenang. Walaupun pikiran kita buat untuk tenang. Itulah yang dibilang hati tidak pernah berdusta. Itu saja dari saya. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Bang Lima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.